apa yang udah kita lakukan di BS itu bakal terbawa sampai nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara ini yaitu talk show dengan alumni. Sudah hadir ya alumninya Kak Nurul, Kak Hazik, Kak Ipeh, dan Kak Tofel. Halo Kak Razik, Kak Razik kan jadinya Kak Hazik, Nurul, Ipeh, dan Tofel. Halo. Halo Miss, Hai. hadir. Oke, baiklah. Ini baru ada Kak Ipeh, Kak Nunu, oke, Kak Hazik, dan Kak Tofel. Oke, sip. Kak Tofelnya ada? Ada Miss. Oke, alhamdulillah sudah lengkap ya. Jadi mungkin Miss akan memperkenalkan kakak-kakak alumni kita ini sebelum kita memulai ke yang pembicaraan selanjutnya ya. Mungkin dari Kak Ipeh dulu nih atau Kak Holipah. Kak Holipah ini sedang berkuliah di Universitas Brawijaya ya Kak ya? Iya, betul Miss. Oke, jurusan hukum ya Kak ya? Oke, ini kakak-kakak yang sedang di sini nih semuanya adalah kakak-kakak yang hebat yang sekarang sedang menempuh pendidikan di universitas. Nah, tapi sebelum mereka menempuh pendidikan di universitas, mereka ini adalah alumni dari SMP IIBS. Nah, yang selanjutnya yaitu Kak Hazik. Oh ya, sebelumnya Kak Holipah ini atau Kak Ipeh ini keterima di Universitas Brawijaya dengan jalur SNMPTN ya Kak? Iya, betul. Oke, hebat sekali. Selanjutnya nih, ada yang hebat juga, yaitu Kak Tofel dari ITB ya Kak? Sekarang sedang belajar di ITB, betul? Iya Miss, betul. Oke, baiklah. Jurusan apa nih Kak, kalau boleh tahu? Teknik Sipil laut, teknik Sipil kelautan. Oke, wow, mantap sekali. Nah, kalau Kak Tofel ini diterima di jurusan teknik kelautan itu dengan jalur SBMPTN ya Kak? Iya betul. Oke, baiklah, keren. Ada lagi nih Kak Hazik dari Universitas 11 Maret ya Kak? Betul Miss. Iya, jurusan accounting atau akuntansi. Nah, Kak Hazik ini juga keterima di jalur SBMPTN ya Kak ya, betul? Betul Miss. Iya, alhamdulillah. Nah, yang tidak kalah hebat yaitu Kak Nurul atau biasa disapa dengan sebutan Kak Nunu. Sekarang sedang berkuliah di Yarsi jurusan kedokteran. Wow, hebat sekali. Betul ya Kak Nunu ya? Ya betul. Oke, baiklah. Gimana nih keadaannya semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik Miss. Sehat Miss, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Miss. Ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada kakak-kakak alumni semua yang telah hadir, telah menyempatkan waktunya di acara open house kali ini, yaitu di talk show alumni ya. Nah, di talk show alumni kali ini, kita sharing-sharing aja ya seputar pengalaman kalian selama menempuh pendidikan di SMP IIBS. Untuk informasi untuk adik-adik yang sedang menonton, di sini Kak Nunu dan Kak Tofel atau biasa dipanggilnya Kak Kiki ya? Betul Kak? Jadi enaknya apa nih biar kita lebih akrab, dipanggilnya Kak Tofel atau Kak Kiki biasanya? Yang mana aja sih Miss? Mana aja lah. Mana aja ya? Oke. Iya. Miss panggilnya Kak Rizky aja ya, biar lebih Iya boleh. akrab. Oke, Kak Rizky. Kak Nunu dan Kak Rizky ini tuh SMP-nya boarding, sedangkan Kak Ipeh dan Kak Hazik itu full day. Nah, Miss mau tahu nih, mungkin dari yang boarding dulu ya, yaitu Kak Nunu dan Kak Rizky. Pengalaman kalian selama boarding tuh apa sih? Kan kalian itu kan jauh ya dari luar kota, lalu menempuh pendidikan di SMP IIBS yang berada di Cikarang. Mungkin bisa disampaikan sisi positifnya kalian melakukan sekolah dengan cara boarding itu apa aja sih sisi positifnya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Nunu dulu, silakan Kak Nunu. Apa Miss? Jadi aku awal SMP
SMP-nya itu kan aku rantau dari Ambon. Nah, terus sisi positifnya tuh selama kita di asrama tuh kita tuh benar-benar disiplin banget, sholatnya tepat waktu, terus kita selalu diingatin sholat sunnah, pokoknya sholatnya itu tepat waktu. Terus habis itu kita itu selalu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian pokoknya apa yang udah kita lakukan di asrama itu bakal terbawa sampai nanti kita sekarang gitu. Karena di sana juga kita diajarkan untuk kebersihan dan lain-lain sebagainya. Gitu aja sih. Iya, jadi banyak skill yang harus kita miliki selama kehidupan yang akan datang itu sudah diajarkan dari mulai boarding di SMP IBS, betul ya Kak Nunu? Oke, Iya. Kalau menurut Kak Rizky nih, apa sisi positif yang Kak Rizky rasakan sampai saat ini ketika Kak Rizky mulai boarding di SMP IBS? Silakan Kak Rizky. Halo semuanya, selamat pagi. Kalau menurut aku sih emang faktor utamanya tuh dari hal kecil itu, kayak dari bangun pagi. Dari bangun pagi itu sendiri kan memupuk rasa disiplin yang nantinya berkembang buat kepribadian masing-masing. Kalau menurut aku sih yang paling utamanya ya bangun pagi itulah. Terus nanti kita biasain aktivitas di pagi-pagi hari itu. Kayak gitu sih paling bisa. Oke, jadi rajin bangun pagi ya. Selama di boarding ini memang kan kita diajak untuk sholat tahajud ya, kayak dari tahajud sudah bangun lagi, tadarus sampai menjalani aktivitas di sekolah. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Nunu dan Kak Rizky. Terus gimana nih Kak Nunu dan Kak Rizky, kan kalian kan jauh dari rumah ya, sekolah di Cikarang, Kak Nunu dari Ambon, Kak Rizky dari Makassar, betul ya? Nah, itu gimana sih, pasti kalian pas boarding tuh merasakan homesick, kangen orang tua, kangen masakan rumah. Bagaimana kalian bisa survive saat kalian itu berumur masih di jenjang SMP, baru dari kelas 6 SD menuju SMP kalian sudah boarding ke SMP IBS Cikarang. Bagaimana kalian survive-nya? Bisa dari Kak Rizky dulu mungkin? Iya, kalau aku sih sebenarnya cuek ya orangnya. Paling main sama Bang Ajik lah. cuman paling perbanyak aktivitas aja sih, sosialisasi sama temen doang. Terus lebih banyak olahraga, jadi nggak kepikiran kayak gitu-gituan. Oke, banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kerinduan ya saat berada di SMP IBS saat boarding. Oke, kalau Kak Nunu gimana nih? Bagaimana Kak Nunu survive? Bagaimana menghilangkan atau mendistraksi hal-hal yang membuat rindu dengan rumah? Kalau aku sih soalnya kan karena kemauan sendiri buat boarding, jadi tuh gak begitu homesick. Jadi kalau misalnya kita homesick atau apa rasa kangen di rumah, itu kita dekat sama teman-teman aja, saling cerita, main, pasti juga nanti bakal kehilang. Apalagi kan nanti tiap bulannya kan kita bakal pulang. Nah itu kan bisa meluapkan rasa kangen itu pas waktu kita cek bulanan itu. Oh gitu, sama ya, berarti tidak jauh berbeda dengan Kak Rizky, banyak melakukan hal-hal yang positif selama berada di boarding. Karena memang di sini banyak juga ya kegiatan yang dilakukan, jadi tidak ada waktu kosong untuk merindukan rumah gitu. Banyak hal positif yang dilakukan. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Nunu dan Kak Rizky nih. Sekarang Miss mau beranjak ke yang full day, yaitu Kak Ipeh dan Kak Hazik ya. Kak Hazik dan Kak Ipeh ini mereka ketika SMP di IBS mereka full day, yaitu Senin sampai Jumat dari jam 7:30 sampai jam Bagda Asar ya, sampai setelah asar, sholat asar dulu di sini. Nah mungkin dari Kak Holipah dulu nih, Kak Ipeh dulu nih, kan full day itu kan maksudnya kalian tuh masih di umur yang baru selesai kelas 6 SD, lalu belajar dari pagi hingga sore hari, kan banyak interpersonal skill yang dilakukan selama di sekolah. Nah itu apa sih sisi positifnya yang dirasakan oleh Kak Ipeh?
Coba aku jawab ya, Miss. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Penonton. Halo Kak Ipe. Ya, kalau buat aku pribadi, karena aku itu sebelumnya lulusan tuh dari SD negeri, jadi yang jam pelajarannya itu beda banget sama SMP. Kalau SD negeri tuh belajarnya cuman 3-4 jam paling lama. Terus tiba-tiba masuk ke SMP yang dari pagi sampai sore banget. Itu sebenarnya awal-awal shock banget sih, Miss. Tapi lama-kelamaan ya asik aja. Apalagi dulu tuh aku sempet rumahnya, aku pas awal-awal itu rumahnya emang agak jauh dari sekolah, jadi harus berangkatnya tuh jam 6 pagi, pulangnya jam 6 sore, jadi bener-bener full day. Ya, betul. Tapi di situ aku emang karena banyak kegiatannya di sekolah, sampai rumah pun ya udah langsung capek istirahat. Tapi aku di situ ngerasainnya setelah aku lulus, terus lanjut ke SMA, lanjut ke kuliah. Jadi kebiasa sama hal-hal yang padat, sama kegiatan yang banyak, itu jadi udah hal yang biasa buat aku pribadi. Jadi udah nggak shock lagi, udah nggak kaget lagi kalau harus ngerjain banyak tugas, harus ngerjain banyak kegiatan. Jadi kayak, karena udah terbiasa dari SMP. Kalau aku pribadi, di situ sih yang benar-benar kerasa sampai sekarang. Oke, baiklah, betul ya. Jadi nanti ketika kalian nih calon-calon adik-adik kita nanti, kalau misalnya mereka beranjak ke pendidikan SMA, kuliah, itu akan banyak menyita waktu ya belajarnya. Nah, di SMP yang IBS yang full day ini mengajak kita membiasakan diri untuk melakukan banyak aktivitas gitu ya Kak Ipe ya. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Ipe. Lanjut ke Kak Hazik nih. Kak Hazik juga full day. Apa yang Kak Hazik rasakan? Keunggulan apa yang membuat perbedaan antara sekolah full day dengan sekolah yang lain menurut Kak Hazik? Halo Miss, jadi langsung aja kali ya Miss ya biar nggak lama. Ya. Kalau menurut aku, kenapa IBS itu beda full day-nya? Karena pertama ya itu karena dia padat kan ya. Saya baru pertama kali masuk ke SMP atau sekolah yang masuknya itu benar-benar intens. Mungkin di jadwal 7.30, tapi saya dari rumah harus dari 6.45 gitu. Jadi harus bangun lebih awal lagi gitu kan. Dan pulangnya jam habis asar, bisa dibilang sekitar jam 15 sampai jam 16. Dan itu seperti apa yang orang dewasa lakukan gitu kan. Jadi bisa dibilang menurut saya itu lebih ke arah menjadi dewasa lebih dini. Jadi kita mulai terbiasa dengan bangun pagi dan pulang sore, sehingga di jenjang selanjutnya apapun yang kita lakukan itu benar-benar berbeda banget. Karena pertama di IBS ini jauh lebih intens pembelajarannya, karena kan waktu angkatan aku itu ada 24 orang dan dibagi menjadi 2 kelas, sehingga satu kelas itu ada 12 orang gitu. Dan itu benar-benar intens, gak ada fokus-fokus kemana-mana, jadi ya untuk pelajaran jauh lebih masuk. Jadi ya mungkin disitulah keunggulannya. Walaupun kata orang ini sekolah baru, tapi ya disitulah sebenarnya keunggulannya. Muridnya sedikit, tapi disitu jauh lebih intens pembelajarannya seperti itu. Oke, jadi pembelajaran baik boarding maupun full day, kegiatan positifnya tetap banyak ya, tetap sama. Dilakukan agar banyak waktu kosong atau waktu luang yang digunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Oke, baiklah. Nih, selain kakak-kakak yang hebat ini melakukan kegiatan yang banyak ya di sekolah, mereka ini juga pernah menjabat sebagai anggota SOIP. Ya, kalau di luar mungkin itu OSIS. Nah, kakak-kakak ini Kak Nunu, Kak Ipe, Kak Hazik, dan Kak Rizky ini pernah menjabat sebagai anggota SOIP, yang dimana berarti mereka ini benar-benar aktif melakukan kegiatan di sekolah selama SMP di IBS. Nah, adakah pesan yang ingin disampaikan nih Kak kepada adik-adik yang sedang menyaksikan betapa pentingnya berorganisasi untuk ke jenjang sekolah yang lebih jauh begitu? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Kak Nunu. Silakan Kak Nunu. Jadi menurut aku kalau kita ikut organisasi itu kita dapat banyak pengalaman. Terus juga cara kita berkomunikasi sama guru-guru kita dan teman-teman kita yang di luar sekolah gitu kan. Biasanya kita ada kegiatan di luar sekolah yang kita ajak sekolah lain untuk bertanding seperti main basket bareng gitu. Jadi kayak kita menambah teman gitu. Jadi berorganisasi itu enak sih.
Berorganisasi itu memperpanjang hubungan pertemanan ya dengan orang-orang baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Kak Nunu gitu. Terima kasih Kak Nunu. Mungkin kalau dari Kak Rizky, menurut Kak Rizky apa pentingnya berorganisasi selama kita bersekolah? Kalau menurut aku sih pentingnya berorganisasi ya buat mengasah pikiran itu, tapi yang jadi dasar utamanya ya kemauan diri sendiri dalam berorganisasi itu, sama seberapa mampu organisasi itu membentuk atau mewujudkan harapan apa yang pesertanya impikan itu juga. Kayak gitu sih Miss. Oke, betul sekali. Berorganisasi itu banyak hal-hal yang baru yang kita lakukan ya Kak Rizky ya. Selanjutnya kalau menurut Kak Ipeh nih, bagaimana berorganisasi itu positifnya apa sih untuk kedepannya? Kalau menurut saya pribadi, positifnya banyak banget tentunya, karena kalau di kehidupan nyatanya itu kan kita nggak hanya membutuhkan edukasi yang belajar di dalam kelas, yang belajar matematika, belajar IPS dan sebagainya, tapi kita butuh juga komunikasi, kita butuh negosiasi itu bagaimana, kita butuh berbicara sama orang yang baik itu seperti apa, menulis surat itu yang benarnya seperti apa, ketika tanda tangan harusnya itu siapa dulu, itu ada banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya penting, sangat-sangat penting digunakan di luar kelas, di dunia nyata, di dunia setelah kalian lulus sekolah, tapi nggak dipelajarin di ruang kelas, dan itu didapatnya semua dari organisasi. Jadi kalau menurut aku, bahkan sampai sekarang aku juga masih ikut organisasi-organisasi, dan itu penting banget, bakal ngasah kemampuan kalian untuk public speaking, benar tadi katakan Nunu, untuk nambah koneksi juga, jadi kalian akan banyak kenal sama teman-teman entah dari dalam BS atau dari luar BS juga. Koneksi sama guru-guru juga akan jauh lebih erat kalau kalian ikut organisasi itu. Jadi banyak banget sih positifnya kalau menurut aku. Itu sih, Miss. Betul sekali. Jadi berorganisasi itu sangat penting ya dilakukan, apalagi mulai dari jenjang SMP. Nah, Miss juga udah baca nih CV kalian, memang kalian sudah melakukan banyak organisasi selama kalian berkuliah juga ya, terutama Kak Hazik nih. Kalau menurut Kak Hazik, gimana Kak Hazik dalam berorganisasi? Dari SMP tuh pentingnya apa sih berorganisasi? Oke, sebenarnya udah banyak disebutin sini sama Kiki, sama Nunu, sama Ika juga tadi, pentingnya berorganisasi, asik, dapat koneksi. Sebenarnya intinya organisasi ada di situ gitu. Kita tuh masuk organisasi karena beberapa hal tersebut, tapi sebenarnya semua hal itu nggak bakal bisa kita capai kalau misalkan nggak ada kemauan dari diri kita. Kadang sesuatu yang dipaksa itu belum tentu semuanya itu masuk gitu. Jadi bisa dibilang percuma kalau misalkan kita melakukan hal itu secara terpaksa. Padahal di diri kita itu sebenarnya nggak mau gitu. Kayak misalkan disuruh untuk jadi public speaker, kita suruh ngomong depan teman-teman yang lain untuk nyampein satu informasi, tapi kita nggak berani gitu. Akhirnya kita nggak mau dan akhirnya trauma untuk ngomong di depan. Efeknya itu nanti waktu misalkan lagi kuliah gitu, misalkan disuruh ngomong di depan kelas, atau misalkan lagi ada promosi ke kelas-kelas, kan biasanya di kuliah kayak begitu ya, atau di SMA kan juga ada kayak gitu. Itu nanti jadi trauma dan nggak berani untuk ngomong. Dan sebenarnya yang nge-shape aku juga atau yang ngebentuk diri aku sehingga seperti ini, yang betah berorganisasi karena hal-hal tersebut gitu. Jadi sudah dibiasakan sedari dini ngomong di depan orang. Dulu sempet nyampein kas masjid di IBS kan waktu itu kan, jadi kayak udah terbiasa ngomong di depan orang, jadinya itulah yang nge-shape aku. Bahkan aku bisa dibilang banting setir dari yang biasanya belajar akuntansi malah jadi pindah ke passionnya di arah public relation, itu karena organisasi itu. Dan itu dimulai dari waktu aku di SMP. Oke. Introvert menjadi extrovert seperti itu. Oke, baiklah. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang bermanfaat kalau mengikuti kegiatan di sekolah, apalagi berorganisasi. Tadi yang Kak Nunu bilang, memperbanyak koneksi, ya kan, membantu kita untuk berani berbicara di depan umum gitu. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Selanjutnya nih, untuk Kak Nunu. Kak Nunu ini juga sering mengikuti perlombaan ya Kak ya. Terus banyak juga nih
perlombaan-perlombaan yang Kak Nunu juarai. Selain mengikuti organisasi, perlombaan itu juga penting ya Kak Nunu. Menurut Kak Nunu, seberapa penting mengikuti perlombaan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Silakan Kak Nunu. Jadi buat lomba-lomba gitu, yang penting kemauan kita buat ikut lomba. Terus apa sih kita ikut lomba ini kan pastinya salah satunya untuk membanggakan nama sekolah kan. Jadi kalau misalnya kita ikut lomba gitu kan kita juga dapat sertifikat. Jadi bisa dikumpul buat ke masa depan kita bahwa ini loh waktu kita sekolah kita lomba ikut ini. Jadi menambah pengalaman. Betul sekali. Nah, jadi kalau misalnya tidak tertarik dalam, mungkin sekarang teman-teman atau adik-adik semua tidak tertarik mengikuti organisasi, takut mengikuti lomba. Nah, dengarkan pengalaman-pengalaman dari kakak kalian nih. Berlomba itu bukan untuk mendapatkan juara 1 ya, tapi pengalaman lebih penting. Betul kan, Nunu? Iya, jadi pengalaman berlombanya, pengalaman melakukan kompetisi dengan orang-orang sekitar, nah itu yang jauh lebih penting gitu. Oke, baiklah. Terakhir nih untuk kakak-kakak, pesan untuk calon siswa, calon adik kalian yang ingin masuk ke SMP IBS nih. Apa yang ingin kalian sampaikan? Mungkin dari sisi positifnya yang telah kalian jabarkan, bisa kalian simpulkan, atau keunggulan-keunggulan yang kalian rasakan dan terpakai sampai kehidupan yang kalian lakukan di sini. Mungkin bisa dari Kak Rizky dulu. Silakan Kak. Iya boleh. Kalau dari aku sih paling pesannya singkat aja sih. Kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu bergantung pada itu bergantung pada kesiapan diri kita. Jangan bergantung sama tingkat kematangan diri kita. Kayak gitu guys. Oke, pesan yang bagus dari Kak Rizky nih. Baiklah, kalau dari Kak Hazik, pesannya apa Kak? Oke, kalau dari aku mungkin agak nyentrik ya, tapi simple. Intinya adalah semoga betah. Karena apa yang ada di IBS, SMP IBS itu berbeda dengan yang ada di sekolah lain. Jadi semoga adik-adik nanti bisa adaptasi secara cepat dan ya semoga nyaman. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Hazik. Jadi memang banyak perbedaan itu perbedaan untuk hal-hal yang positif ya Kak Hazik ya. Perbedaan yang berbeda antara sekolah pada umumnya dengan sekolah di SMP IBS. Terima kasih Kak Hazik. Kalau dari Kak Ipeh, pesannya apa Kak? Aku mungkin mau kasih semangat aja buat adik-adik yang mau lanjut di SMP IBS. Semangat karena ikutin semua kegiatannya, jangan malas-malesan apapun itu, entah itu lomba, entah itu organisasi atau apapun itu, cobain aja semuanya. Kalau menurut aku pribadi, walaupun kalian nggak begitu in sama kegiatan itu, tapi cobain aja kalau menurut aku. Jadi di suatu nanti ketika kalian udah lulus, kalian nggak akan menyesal kalau kalian nggak mencobain itu. Jadi cobain semuanya, rasa itu tuh cuman bisa kalian cobain di BS. Kalau kalian udah keluar dari BS ya udah kalian nggak bisa ngerasain lagi. So semangat semuanya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Ipeh. Betul sekali, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali ya Kak Ipeh ya. Iya, di SMP IBS ini kan ada berorganisasi, lomba. Kita selalu mensupport anak-anak yang ingin berlomba, selalu mengajak anak-anak untuk mengikuti perlombaan. Selain itu, banyak juga interpersonal skills yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang kalian, gitu. Kalau dari Kak Nunu yang terakhir nih, pesan yang ingin disampaikan Kak Nunu? Kalau menurut aku sesuai keinginan kita aja sih. Kalau misalnya kita yakin kita bisa masuk di wording atau di BS ini, pasti akan terjalan semua, dan apa yang udah kita lakukan di BS itu bakal terbawa sampai nanti gitu. Akan terbawa banyak manfaat ya untuk kehidupan kalian ke depannya ini, apalagi kan udah kuliah nih, kuliahnya jauh-jauh, pasti berada jauh lagi dari orang tua, tapi itu bukan merupakan hal yang mengagetkan lagi ya, karena kalian sudah dibiasakan
melakukan kegiatan sehari-hari yang seharusnya memang dibutuhkan, misalnya memasak itu tidak harus perempuan, laki-laki juga harus bisa karena itu basic skill yang harus diperlukan. Itu banyak basic skill yang diajarkan di SMP IBS untuk bekal kalian, adik-adik nanti atau kakak-kakak nih yang sudah merasakan bekal di kehidupan yang akan datang gitu. Baiklah, tidak terasa ya kita sudah lama juga nih ngobrolnya, Kak Nunu, Kak Ipe, Kak Hazik, dan Kak Rizky. Mungkin segitu saja dulu ya obrolan kita, percakapan kita hari ini. Semoga Kak Hazik, Kak Rizky, Kak Nunu, dan Kak Ipe sukses ke jenjang selanjutnya ya. Sukses terus buat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Sama-sama. Iya, baiklah. Mungkin segitu aja dulu dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa aja kakak-kakak. Sampai jumpa ya. Miss.